Sementara saya akan menyampaikan RPS, kemudian ada kontrak juga yang harus saya sampaikan. Nah, nanti juga saya akan sampaikan materi-materi yang akan diberikan, tapi mungkin yang belum saya berikan hari ini adalah pengampu yang akan mengajar di materi tersebut karena kami baru membagi beban tugas mengajar tadi. Jadi mungkin saya rekap dulu. Ada kemungkinan jadwal fix akan saya berikan besok, gitu ya. Tapi topik tidak akan saya rubah. Ya, saya usahakan untuk pertemuan yang minggu depan topiknya tidak berubah karena dalam pertemuan farmakognisi ini kan ada presentasi makalah sebenarnya ya oleh mahasiswa. Jadi yang pertemuan Kamis depan topiknya akan sama dengan jadwal yang akan saya sampaikan. Nah, pertemuan yang ketiga mungkin bisa jadi berubah karena tergantung pada dosennya. Artinya nggak bentrok gitu ya. Karena kami kan cuma bertiga dan kelas tidak akan kami gabung. Kecuali hari ini kami gabung karena ada penyampaian RPS gitu ya dan kuliah dan kalau saya pisah juga nggak mungkin gitu ya. Artinya kan berarti ada materi lain yang harus ada dosen lain yang mengisi di kelas satunya. Jadi makanya untuk pertemuan pertama tidak saya pisah, masih saya gabungkan karena harus ada pendahuluan RPS dulu dan kontrak oleh koordinator. Nanti di pertemuan berikutnya baru kelasnya akan sesuai dengan kelasnya masing-masing, dipisah ya A dan B, nanti jadwalnya pun akan masing-masing berbeda. Karena dosennya supaya tidak saling ketemu, gitu ya. Kemudian nanti selain RPS dan kontrak, saya akan menyampaikan sedikit mengenai apa namanya? Kuliah gitu ya, kuliah tentang apa itu simplisia, penjelasan tentang simplisia dan bagaimana membuat simplisia. Mohon maaf nih. Oke, saya mulai. Yang akan mengampu kuliah farmakognosi sama seperti praktikum, yaitu ada saya sebagai koordinator, ada Ibu Kia, Bu Dr. Leli Kia, dan Pak Gong Rai. Kemudian saya juga akan menjelaskan CPL Prodi yang terlibat dalam kuliah ini, yaitu CPL Sikap S6 gitu ya, memiliki sikap bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang kefarmasian, ya. Lalu ada CPL P2. P2 ini menguasai teori, metode, aplikasi, ilmu, dan teknologi farmasi. Lalu ada CPL KU2, mampu menunjukkan kinerja
mandiri, bermutu dan terukur, dan CPL keterampilan khusus yaitu KK20 mampu melakukan identifikasi dan standarisasi tanaman yang mengedepankan usaha de Bali. Mungkin kalian mudah-mudahan masih ingat walaupun yang ada kelas B yang tidak ikut asistensi praktikum ya belum. Jadi golongan Jumat maksudnya yang belum ikut asistensi praktikum. CPL Prodi itu artinya adalah capaian yang diharapkan oleh lulusan nantinya kalian kan setelah lulus dari Prodi S1 Farmasi, kalian diberi nama sebagai lulusan gitu ya. Lulusannya diharapkan memiliki kemampuan yaitu yang tertuang pada kemampuan sikap S6. Salah satunya ya, kalau sikap itu ada dari 1 sampai 9, kemudian pengetahuan tuh 1 dan 2, kemudian sikap keterampilan umum itu kalau saya nggak salah juga 1 dan 2, dan keterampilan khusus itu adalah 1 sampai 22. Jadi itu adalah secara utuh capaian yang diharapkan oleh alumni atau lulusan. Namun untuk memperoleh capaian-capaian itu, maka kalian kan harus mengikuti berbagai jenis mata kuliah yang ada sesuai dengan kurikulum yang telah disusun. Nah, farmakognosi adalah salah satu mata kuliah gitu ya. Jadi saya bilang salah satu karena untuk mencapai capaian salah satunya yang tertuang di kuliah ini adalah S6, S9. Untuk mencapai capaian S6 atau S9 atau P2 atau mungkin KK20 ini tidak hanya kuliah farmakognosi yang diperlukan, tapi ada kuliah tingkat di atasnya lagi yang dibutuhkan untuk melengkapi kemampuan KK20 gitu ya. Jadi CPL itu maksudnya adalah capaian yang diharapkan dari alumni, dan untuk mata kuliah farmakognosi ini dia adalah salah satu mata kuliah yang mendukung CPL nomor-nomor yang ada tertera dalam RPS. Nanti kalau kalian ikut mata kuliah lainnya, maka kalian akan lihat CPL yang tersusun mungkin berbeda. Untuk di bahan alam, kalian akan lebih sering ketemu CPL KK20 ini pasti sering. Karena ini adalah khusus gitu ya, yang hanya ada di Farmasi Udayana. Dan mata kuliah farmakognosi menunjang kemampuan kalian untuk melakukan identifikasi dan standarisasi tanaman. Jadi ini adalah identifikasi minimal. Gitu ya. Makanya dalam praktikum yang dilakukan untuk mahasiswa bisa mengidentifikasi minimal tanaman itu adalah melihat bentuk, melihat pemerian, yaitu rasa, bau, warnanya seperti apa, bentuk simplisianya seperti apa. Itu adalah cara sederhana untuk mengidentifikasi sebuah tanaman. Kemudian tahap berikutnya adalah identifikasi dengan cara pengamatan pada mikroskop atau identifikasi mikroskopi. Jadi yang dilihat di situ adalah fragmen mikroskopi ketika Simplicia itu telah dihancurkan gitu ya menjadi bentuk serbuk, kemudian diamati fragmen-fragmen yang terlepas gitu ya dari sel-sel itu yang kita lihat nanti sebagai ciri khas untuk kita mengenali tanaman-tanaman itu. Jadi dalam kuliah farmakognosi itu yang dilakukan. Nanti naik tingkat berikutnya kalian akan belajar cara mengidentifikasi tahap lainnya seperti misalnya melalui identifikasi kromatografi, lapis tipis, identifikasi sistem kromatografi lah mulai dari KLT, planar, dari kolom, dari
dan berbagai jenis kromatografi lainnya. Kemudian, oh ya di farmakognosi kalian akan juga melakukan identifikasi secara kualitatif menggunakan reagen warna, pereaksi, semacam itu. Sehingga yang dilihat adalah perubahan warna gitu ya. Itu yang dilihat pada kuliah farmakognosi. Jadi masih tidak terukur sifatnya. Atau sering kita kenal sebagai istilah kualitatif. Jadi kalau kalian mendengar istilah identifikasi kualitatif, artinya kita mengidentifikasi keberadaannya, bahwa dia positif ada, positif tanaman yang kita cari gitu ya, tapi ada ukurnya. Kita mengatakan dia terukur ketika ada nilai kadar gitu ya. Misalnya kalau di dalam teh itu banyak senyawa katekin dan katekin itu adalah senyawa fenol. Kalau kualitatifnya kita hanya ngecek berdasarkan reagen, oh di sini ada fenol gitu. Kalau pakai KLT lapis tipis, oh di sini ada katekin. Terpisah katekin pada RF sekian gitu. Itu kualitatif. Kalau kuantitatif atau terukur, maka kita akan bisa menghitung berapa jumlah katekinnya di sana. Jadi dalam identifikasi kualitatif kita tidak bisa mendapatkan data jumlah berapa yang ada di dalam tanaman itu. Dalam kualitatif kita hanya bisa melihat ada atau tidaknya, gitu ya. Nah, itu CPL Prodi. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini adalah capaian-capaian yang diharapkan agar mahasiswa mampu gitu ya, mampu untuk memperolehnya ketika telah mengikuti mata kuliah farmakognosi. Jadi ini khusus capaian yang hanya akan didapatkan ketika mengikuti kuliah farmakognosi. Jadi nggak ada di mata kuliah lain. Di antaranya, jadi dari M1 pertama ya, M1, CPMK nomor 1, nanti kalian akan dijelaskan tentang apa itu farmakognosi, apa itu simplisia, kemudian apa itu metabolit gitu ya. Ya. Sebentar. Ya, apa itu metabolit? Nah, kemudian jadi harapannya setelah kalian mendapatkan penjelasan tentang itu, kalian harus bisa menjelaskan definisinya, sejarahnya, kemudian simplisia itu apa, metabolit yang bisa kita peroleh dari tanaman itu jenisnya apa saja, gitu ya. Itu yang kita akan dapatkan. Lalu CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan nama Latin beserta nama simplisia dari bagian-bagian tanaman dan cara karakterisasi. Oke, jadi kalian dalam praktikum kita akan praktek beberapa contoh simplisia kan gitu ya. Nah, dalam kuliah kita akan belajar apa saja jenis nama-nama tanaman yang banyak digunakan sebagai tanaman obat. Lalu dari tanaman itu bagian apa yang dimanfaatkan pada umumnya dari tanaman tersebut. Nah, dari sana kita menyusun nama simplisia. Jadi nama simplisia itu membutuhkan nama bagian tanaman. Ya, kalau nama spesies itu adalah nama tanamannya sendiri. Sedangkan nama simplisia berarti nama spesies dari tanaman itu, biasanya cara penulisannya seperti itu. Nama spesies dari tanaman itu ditambah nama Latin bagian tanaman yang digunakan. Misalnya,
Salah satu, ada tanaman kunyit gitu ya, kunyit. Tentu kalian tahu nanti nama spesiesnya apa. Dari tanaman kunyit, eee, kalau di botani kan kita belajar ada daun, ada batang, ada akar, ada rimpangnya ya, akarnya itu rimpangnya. Nah, kalau di farmakognosi karena kita berbicara tanaman yang bermanfaat untuk obat, dari satu tanaman utuh itu, bagian mana yang biasanya dimanfaatkan sebagai obat? Nah, biasanya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpangnya. Jadi, nama simplicianya adalah rimpang kunyit, ya. Di mana kalau nama latin dari rimpang itu salah satunya adalah rhizome, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengkarakterisasinya? Jadi bagaimana cara kita mengenali itu rimpang memang benar kunyit, bukan rimpang jahe, bukan rimpang kunyit putih gitu misalnya, atau temu ireng, temu kunci. Nah, kalian kan pasti sering dengar itu ya. Bagaimana cara kita mengenalinya? Ya pertama dari bentuk, dari warna. Kalau kunyit kita tahu banget bahwa warnanya sangat jauh berbeda dibandingkan jahe gitu ya. Bahkan dia lebih orange gitu ya, lebih jingga dibandingkan temulawak gitu. Nah, itu salah satu cara kita mengkarakterisasinya. Warna, kemudian baunya, aromanya, rasanya. Nah, jadi kalau praktikumnya terjadi, sebenarnya kalian memang diminta untuk, mencoba, tapi asalkan bahannya masih bagus ya. Kalau bahannya memang sudah jelek, nggak perlu dicoba karena namanya bahan alam dalam penyimpanan itu, ada, eee, ada kans untuk rusak gitu ya. Karena, bahan alam itu mudah menyerap kelembapan sehingga mudah untuk ditumbuhi jamur. Nah, jadi itu yang harus kalian bisa kuasai ketika kuliah farmakognosi. Tanaman, bagian tanaman yang dipakai, kemudian menyebutkan nama spesiesnya, nama latin, nama simplicianya, dan bagaimana mengkarakterisasi atau bagaimana mengidentifikasi. Ya, sama. Ya ini dia. Kemudian yang ketiga, karena tadi kalian, sudah diminta untuk mampu menjelaskan nama simplicianya apa, nama spesiesnya apa, maka kalian harus bisa menyebutkan sumber metabolit yang bisa kita dapatkan dari rimpang kunyit itu metabolit jenis apa. Nah, kalau tadi saya bahas, dari simplicianya maksud saya. Dari simplicia itu di dalamnya metabolit yang dimanfaatkan sebagai obat itu yang mana gitu. Itu yang harus bisa, dijelaskan oleh kalian. Seperti misalnya contohnya rimpang kunyit. Di dalam kunyit itu, senyawa atau metabolit sekunder yang paling banyak ditemukan dan bahkan sudah dipatenkan oleh beberapa institusi, yaitu salah satunya adalah kurkumin. Selain kurkumin, ada lagi turunan dari kurkumin banyak. Jadi itu salah satu senyawa atau metabolit sekunder yang ada pada rimpang kunyit. Jadi nanti pertanyaannya pasti sama, nama spesies, nama simplicia, metabolit apa yang ada di sana. Kemudian kurkumin itu masuk golongan apa? Jadi kalau kita berbicara metabolit, metabolit primer dan metabolit sekunder itu memiliki struktur eh, struktur khas gitu ya, struktur khasnya masing-masing. Dan dia akan dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Pertama, karbohidrat, ya, ini primer. Kemudian lemak, ya. Lalu ada minyak atsiri, ada terpenoid, ada steroid, ini golongan ya. Jadi kalau dosen bertanya senyawa, maka kalian harus menyebutkan nama senyawa. Seperti tadi kurkumin itu adalah nama senyawa. Kalau ditanya nama golongan senyawa, maka kalian harus bisa menyebutkan kurkumin itu masuk golongan senyawa apa di antara yang saya sebutkan ini.
seperti karbohidrat, lemak, minyak atsiri, terpenoid, steroid, glikosida, tanin, flavonoid, alkaloid, hormon, enzim, protein, resin, dan kombinasi, gitu ya. Nah, ini metabolit tadi yang kurkumin masuk dalam kelompok yang mana di sini. Nah, bagaimana cara kita tahu? Selain dengan menghafalkan, ya kita perlu melihat struktur. Jadi dari sini kalian harus sudah mengenali struktur khas dari masing-masing kelompok senyawa tersebut. Beda semua. Nanti ketika kalian belajar, kalian akan tahu. Paling gampang alkaloid. Di dalam senyawa alkaloid, struktur senyawanya selalu ada unsur nitrogen. Sehingga dia dikelompokkan menjadi alkaloid primer, tersier, sekunder. Itu salah satunya. Ya, kalau flavonoid ada rantai cincin gitu ya, yang menyebutkan dia khas. Jadi cincinnya itu khas cincin dari flavonoid. Jadi kalian benar-benar harus menghafalkan, yang benar-benar kalian hafalkan adalah struktur inti dari senyawa itu ketika dia dikelompokkan menjadi golongan-golongan tadi. Itu. Jadi kalau ketemu, ini nih arahnya kemana sih habis dari farmakognosi? Di farmakognosi ini kalian mengenal sumber tanamannya, sumber simplisianya, lalu kalian mengenal metabolit itu apa saja. Dia masuk kelompok yang mana. Strukturnya dilihat dari strukturnya. Nah, kenapa ini penting nanti ketika masuk ke fitokimia, di situ kalian akan belajar bagaimana memisahkan. Nah, jadi kalau kalian ketemu obat ya, obat kimia seperti morfin gitu misalnya. Morfin itu asalnya dari tanaman. Ketika dulu pertama kali ditemukan oleh peneliti, dia masih dimanfaatkan oleh masyarakatnya dalam bentuk ekstrak, bukan morfin gitu. Nah, kemudian berjalannya waktu, penemuan itu selalu tidak pernah selesai ya, penelitian itu akan tidak pernah selesai. Ketika ditemukan lagi yang lebih baik, maka dia akan berlanjut terus sampai didapatkanlah data bahwa ternyata senyawa morfin yang ada di dalam ekstrak itu jauh lebih memiliki khasiat. Jadi kita bisa sampai memisahkan morfin yang ada di dalam sebuah ekstrak, di mana dalam satu ekstrak itu ada banyak sekali senyawa, nggak cuma morfin. Ada banyak senyawa yang lain. Di dalam bahan alam itu selalu seperti itu. Nggak ada ekstrak itu cuma satu. Jadi kayak tadi rimpang kunyit adanya cuma kurkumin, enggak. Kecuali kalau obat itu bilang ini isinya kurkumin, nah itu baru cuma kurkumin. Tapi kalau obat herbalnya bilang ekstrak rimpang kunyit, berarti di situ tidak hanya kurkumin, ada lagi senyawa lain yang ada di dalam sana. Untuk memisahkan kurkumin saja atau tadi morfin saja, itu kalian akan belajar bagaimana cara memisahkannya di mata kuliah fitokimia. Tadi hubungannya dengan mata kuliah ini, itu terkait struktur. Jadi bagaimana cara nanti kalian memisahkan, kalian harus kenal struktur. Dari struktur, kalian akan kenal sifat, sifat fisika kimia. Kalian akan kenal kepolaran dari senyawanya. Jadi dia lebih cenderung larut ke pelarut yang mana? Alkohol, etanol, atau ether, atau heksan, atau apa. Nah, itu tergantung pada kepolaran struktur dibandingkan pelarut. Jadi, makanya ketika di kuliah ini kalian belajar tentang jenis-jenis metabolit, kalian benar-benar harus menghafalkan kenapa dia bisa dimasukkan ke dalam glikosida, atau kenapa dia bisa dimasukkan dalam flavonoid, maka kenali struktur senyawanya. Sekarang informasi itu sangat mudah untuk didapatkan melalui smartphone, beda dengan zaman saya dulu waktu kuliah nggak ada smartphone, kita harus ke perpus untuk mendapatkan informasi, maka ketika kalian mencari struktur, kalian searching aja di Google.
Kurkumin strukturnya apa? Nah, kalian perhatikan strukturnya. Nah, ini masuk kelompok yang mana ya gitu. Itu harus kalian mulai dari sekarang ya. Nah, tadi kemampuan M4. Lalu M5, M5 ini mampu menjelaskan hasil metabolit dari eh, bahan alam yang telah menjadi produk farmasetika seperti antibiotik gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang beberapa produk seperti antibiotik, vaksin, itu ya sumbernya dari bahan alam juga, cuma dia sudah jadi produk farmasetikal, artinya sudah dirubah menjadi sebuah produk farmasi, yaitu antibiotik, ada vaksin salah satunya, ada allergenic preparation, ada vitamin, ada herbs, ada nutraceutical. Nah, yang kalian akan pelajari di sini, ini adalah kurikulum barunya ya, di mana kurikulum sebelumnya nggak ada. Jadi, apa itu definisinya, sumber penghasilnya, dan manfaatnya. Nah, kalau dalam metabolit primer dan sekunder, itu yang kita pelajari adalah struktur, penggolongannya, jalur biosintesis, jadi kenapa bisa terbentuk metabolit itu di dalam tanamannya, lalu bagaimana cara mengidentifikasi kualitatif, gitu ya. Jadi dalam mata kuliah ini kita hanya mengidentifikasi secara kualitatif, artinya hanya melihat ada atau tidak perlu mengukur kadarnya. Kalau di fitokimia, kita perlu mengukur kadarnya. Di kuliah fitokimia ya, itu nanti kalian dapat. Nah, jadi bahan kajian atau apa aja yang akan kita dapatkan, yaitu tentang definisi, sejarah farmakognosi, obat bahan alami, lalu ada obat gubal, ada simplisia, ada pembuatan simplisia, tata nama, karakterisasi simplisia, standarisasi, parameter spesifik simplisia, metabolit primer dan sekunder. Metabolit primer dan sekunder itu yang tadi ya. Ini lalu ada yang kita pelajari adalah penggolongan, struktur senyawa, biosintesis, identifikasi kualitatif, sumber tanaman, dan nama simplisia. Lalu kita juga akan belajar produk farmasetikal, ada antibiotik, ada vaksin, ada allergenic preparation, vitamin, herbs, dan nutraceutical. Oke. Di minggu ini materinya adalah pemaparan gitu ya. Oke, di minggu ini di pertemuan pertama ini materinya masih berupa pemaparan atau penjelasan dari saya saja, dari dosen. Nah, untuk mulai minggu depan, ya, jadi hari ini tuh harapannya kalian mengerti apa sih capaian yang harus kalian peroleh ketika kalian kuliah di sini. Ketika kalian paham dengan capaiannya, kalian akan tahu arah ujian gitu ya. Kalau kami sih biasanya apa yang harus dicapai oleh mahasiswa, maka itu adalah bahan yang perlu kami evaluasi. Itu maksud saya. Itu adalah materi yang perlu kami evaluasi. Kami sudah tahu capaian apa yang harus didapatkan oleh mahasiswa, maka bahan untuk kami mengevaluasi adalah topik atau topik gitu ya, topik yang kita gunakan untuk kita menyusun evaluasi pemahaman dari kalian atau soal ujian intinya itu adalah capaian-capaian tadi, itu topiknya. Jadi ketika kalian kuliah, tolong didengarkan seperti misalnya nanti
teman kalian presentasi gitu tentang topik itu, kalian mendengarkan dengan baik dan juga bertanya, sejelas-jelasnya mengenai topik yang akan yang menjadi capaian dari mata kuliah ini, gitu ya. Oke. Nah, jadi hari ini saya akan memberikan pembelajaran singkat, lalu, terus terang kuliah di OASE tuh kenapa belum ada sampai sekarang termasuk praktikum mungkin ya, yang kelas praktikum mungkin bingung kok saya masih belum karena kemarin saya terkendala untuk melakukan backup. Sampai tadi malam pun masih belum bisa untuk backup, materi yang sudah kami siapkan, di kelas sebelumnya atau kelas kakak tingkat kalian di, semester ganjil 2021 kemarin, yaitu angkatan 19. Nah, kami udah menyusun kelas di sana, udah mengunggah materi, udah mengunggah aktivitas tugas-tugas yang perlu dilakukan. Nah, seharusnya dengan sistem OASE yang seperti ini, kami bisa melakukan backup apa yang sudah kami lakukan, kemudian menyalin kembali atau merestore kembali kelas itu di kelas yang baru, yang akan digunakan oleh mahasiswa 2020. Tapi kemarin ada kendala sistem gitu, jadi saya gagal terus mau backup. Makanya sampai sekarang belum muncul apapun, jadi mohon bersabar. Tadi saya, sudah sempat berhasil ya, baru banget makanya tadi saya minta ke kalian, saya minta waktu 12.10 ya, karena ternyata tadi tumben berhasil, saya sudah berhasil membackup kuliah farmakognosi dan kuliah kebetulan saya koordinator kuliah farmasi bahan alam, jadi saya juga, baru berhasil membackup itu. Jadi yang belum saya backup ini karena udah keburu mau kuliah dan nggak mungkin saya undur lagi, jadi saya tinggal backup praktikum aja yang belum sama praktikum farmakognosi dan praktikum FBA. Nah, itu kendalanya ya. Jadi, mohon bersabar, mudah-mudahan 1 minggu ini, bisa saya siapkan. Jadi, kebetulan saya koordinator, eee, 4 mata kuliah berarti ya, kuliah farmakognosi, koordinator praktikum farmakognosi, kemudian kuliah farmasi bahan alam, dan koordinator praktikum farmasi bahan alam juga. Jadi, lumayan banyak yang harus disiapkan di awal kuliah. OASE-nya mohon tunggu di-update. Nanti segala hal yang urgent untuk dilakukan di pertemuan berikutnya, sementara saya akan share melalui WA grup Korma yang sudah dibuat oleh teman. Itu ya. Oke, ini pertemuan hari ini. Nah, pertemuan berikutnya, jadi di minggu kedua sampai ke-8, kalian akan belajar tentang bahan kajian metabolit primer dan sekunder, sesuai dengan yang saya sampaikan. Ya, bahan kajiannya di sini ada 3. Mungkin kalian bisa lihat pembagian garis besarnya. Bahan kajian yang pertama saya akan sampaikan hari ini di kuliah saya. Bahan kajian yang kedua, metabolit primer dan sekunder, ini akan kalian pelajari di pertemuan 2 sampai 8. Harusnya seperti itu ya, kalau hanya ada satu kelas. Lalu pertemuan produk farmasetikal ini adalah lanjutannya, berarti di pertemuan 9 sampai 14. Nah, nanti ujian saya akan lakukan di belakang, terakhir. Jadi ada 2 kali ujian,
sebutlah sebelumnya adalah UTS dan UAS, tapi karena tidak terjadi di tengah dan di akhir, dua-duanya di akhir, maka saya menamainya ujian 1 dan ujian 2. Ujian 1 terdiri dari beberapa topik yang nanti akan saya sampaikan di dalam jadwal ya. Kalian udah dikasih info, ujian 1 topiknya ini, ujian 2 topiknya ini. Jadi ujiannya terakhir nanti di belakang. Nah, kalau ini berjalan hanya satu kelas, maka dosen tentu saja pasti akan mengajar bergantian, jadi bisa berurutan sesuai dengan RPS. Tapi karena yang mengajar karena kita punya 2 kelas, kenapa kita tidak gabungkan? Karena mengajar di kelas besar itu dalam kondisi online sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh ya. Artinya kita nggak lihat, dosen tidak melihat mahasiswa dalam volume yang banyak gitu. Kalau dalam kuliah offline, kelas gabung itu tidak menyenangkan karena mahasiswanya terlalu banyak, kemudian fokus mahasiswa diragukan dan fokus kami pun diragukan karena melihat banyak mahasiswa itu sulit untuk membagi tugas gitu. 90-an itu lumayan ya. Jadi kami lebih suka melaksanakan kuliah secara real. Kalau memang dibagi 2 kelas, ya kami akan bagi 2 kelas. Jadi pembelajaran bisa lebih maksimal dengan jumlah mahasiswa yang jauh lebih sedikit. Nah, karena ada 2 kelas, berarti mungkin nanti pertemuannya tidak akan urut 2 dan 8 metabolit primer dan sekunder belum tentu ya. Jadi nanti akan diacak lagi. Intinya pertemuan dari satu kan udah ya, sini sama. Nah, 2 sampai 14 itu akan diacak karena diacak pun tidak berpengaruh karena tidak ada materi yang saling terkait. Jadi ketika dia dimulai di awal atau dimulai di akhir tidak berpengaruh dengan materi lainnya. Beda halnya dengan materi saya hari ini. Yang pertama, kenapa ini harus disampaikan di pertemuan pertama? Karena ini tentang materi general, yaitu tentang apa itu definisi simplisia, bagaimana membuatnya, bagaimana menyusun tata nama, bagaimana melakukan karakterisasi, apa itu metabolit primer dan sekunder gitu. Itu adalah materi general yang harusnya siap sebelum masuk ke materi khusus masing-masing bahan ini, gitu ya, masing-masing topik ini. Itu. Jadi nanti di pertemuan 2 sampai 14 di situ akan ada tugas terstruktur. Ya, jadi tugas terstrukturnya adalah mahasiswa harus menyusun makalah, gitu ya. Ini tugas terstruktur ya. Mahasiswa menyusun makalah dengan topik yang telah ditentukan, kemudian dengan pembagian atau format makalah yang sudah kami berikan juga. Nanti di dalam kelas online, mahasiswa yang mendapatkan tugas makalah itu wajib untuk melakukan pemaparan atau presentasi dengan menggunakan PowerPoint ya, materi makalah yang telah dibuat. Nanti dari 3 SKS itu akan terbagi menjadi sesi kuliah oleh dosen gitu ya. Di setiap 3 SKS pertemuan ya. Jadi saya tekankan, di setiap 3 SKS pertemuan akan ada sesi kuliah dari dosen dan ada sesi diskusi dan tanya jawab berdasarkan makalah yang dipresentasikan oleh kelompok mahasiswa yang telah dibagi. Jadi nanti kalian akan dibagi berarti menjadi harusnya kalau materi 2 sampai 14 berarti ada 13 kelompok di setiap kelasnya gitu ya. 13 kelompok di setiap kelasnya. Masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas membuat makalah.
Makalah itu kalian akan presentasikan di dalam kelas, lalu dilakukan tanya jawab antar dosen ke mahasiswa, antar mahasiswa dengan peserta mahasiswa juga gitu ya. Di situ kalian akan dinilai keaktifannya. Ya, keaktifan bertanya, keaktifan melakukan presentasi. Jadi dari sisi ketika menjadi pemakalah, apakah kalian mempresentasikan makalah dengan cara membaca PPT atau kalian mempresentasikan makalah dengan inovasi, jadi bukan membaca PPT tapi memang menguasai isi PPT-nya. Nah, dari mana tuh modelnya seperti itu? Dosen sudah kenal bagaimana cara mahasiswa presentasi. Jadi, dari sana akan kelihatan dia presentasi karena menguasai materinya, biasanya dia berinovasi dari apa yang ditulis, tapi kalau membaca itu akan terlihat apa yang ada di PPT itu dibaca persis. Kemudian kalian juga dinilai bagaimana kalian aktif menjawab ketika ada teman yang bertanya. Dan bagaimana kualitas jawabannya, apakah memahami atau tidak maksud pertanyaan temannya dan memahami atau tidak isi dari makalahnya. Itu yang akan kami nilai. Itu adalah penilaian soft skill. Lalu selain itu tentu saja ada penilaian pembuatan makalah gitu ya. Apakah di sana ada copy paste, ada salah tulis, ada salah ketik gitu ya. Mohon dicatat, kami punya kelas seperti yang tadi saya bilang ya, kami punya kelas online angkatan 19 atau kakak tingkat kalian yang sebelumnya. Tugasnya tidak berbeda dengan tugas kalian. Artinya topik yang kami berikan itu sama, tidak berbeda. Topik ya, saya bilang. Topik itu yang saya maksud dengan topik adalah misalnya kalian membuat makalah tentang karbohidrat. Topik yang dibahas dalam karbohidrat itu adalah tentang polisakarida dan obat yang mengandung bla bla bla. Nah, yang akan kami lihat dan kami bisa lakukan penilaian adalah apakah pembuat makalah melakukan copy paste makalah sebelumnya dengan makalah yang sekarang. Itu bisa kami lihat karena kami punya file soft copy-nya. Gitu ya, karena semua tugas itu sudah diupload ke ke Oase kelas yang sebelumnya sehingga kami menyimpan tugasnya. Kami menyimpan filenya. Jadi tolong buat makalah topik memang sama, saya sudah kasih tahu bahwa topik sudah pasti sama dan kalian pasti kreatif untuk tanya ke kakak kelas dan itu hal yang wajar. Saya pun dulu jadi mahasiswa kreatif untuk bertanya ke kakak kelas, tapi jangan menyusun makalah berdasarkan hasil mengcopy dan menyalin apa yang dibuat oleh kakak kelasnya. Susunlah dengan kreasi kalian sendiri, baik dari cara menyusun atau bahasa narasi. Bahasa narasi kalau kita nyusun sendiri kan nggak mungkin sama ya. Nah, kalau lain lagi kalau kalian copy, paste terus tinggal ngedit-ngedit aja beberapa, ya tetap aja ketahuan gitu ya. Karena kami bisa menilai similarity atau kesamaan tulisan dari Turnitin. Kami punya sistem untuk itu. Jadi cara paling mudah bukan lihat pakai mata, tapi kami masukkan ke Turnitin tugas kakak kelasnya dan tugas kalian, ya udah nanti tinggal lihat similarity-nya sama apa enggak, berapa persen gitu ya. Saya hanya mengingatkan supaya kalian terbiasa menulis dengan inovasi kalian gitu ya. Tentu saja tidak menyimpang dari dasar teori. Nah, kemudian dalam menyusun makalah yang kami akan harapkan itu adalah kalian banyak mengkaji dari artikel internasional atau buku e-book internasional. Nah, kalau kalian membaca dari sana, kalian pasti akan menemukan hal yang berbeda atau menulis itu minimal menyusun kalimat dengan kalimat yang berbeda. Tuh ya. Oh.
Nah, itu tentang makalah. Lalu saya ingatkan lagi ketika buat PPT. Biasanya mahasiswa kalau buat PPT, terutama mahasiswa juga di sini, eh, apa yang ditulis di makalahnya di-copy dan dipindahkan ke PPT. Jadi kalau di sana tulisannya banyak, di PPT juga tulisannya banyak. Alhasil nanti beberapa presenter pasti membaca. Itu kan kalau bikin PPT dibuat skematis, disusun poin-poinnya saja, apa yang perlu ditulis sehingga kalian tidak lupa. Terutama sih sebenarnya pola berpikir, karena PPT itu fungsinya untuk mengarahkan pola berpikir presenter. Itu ya, pemakalah. Jadi tolong nanti penilaiannya akan seperti itu ya. Kami akan menilai makalah yang kalian buat dengan aturan-aturan yang tadi saya sampaikan. Kami juga akan menilai PPT yang kalian buat dan kami akan menilai bagaimana cara kalian presentasi atau sebagai pemakalah dan cara kalian menjawab. Nah, sebagai peserta diskusi, kalian pun akan dinilai. Nggak cuma syaratnya bertanya, tapi apa yang ditanyakan, apa jenis pertanyaan yang ditanyakan, apakah sesuai atau tidak menyimpang dengan topik kuliah farmakognosi, maka itu akan sangat baik sekali. Jadi kalian pahami benar ketika menyusun pertanyaan, apa sudah sesuai atau enggak. Gitu ya, dengan topik yang dibahas. Untuk itu mungkin nanti untuk diupload ke OASE, kami mensyaratkan H-2, tapi untuk diunggah ke mana namanya? Untuk teman-temannya satu kelas itu mohon setiap kelompok mengirimkan makalahnya untuk temannya dalam satu kelas. Jadi mereka bisa menyiapkan diri membaca, kemudian menyusun pertanyaan. Itu boleh H-2 sebelum kuliah gitu ya. Sama. Nah, topik dari antibiotik ini sebenarnya sudah saya susun di OASE. Ya, nanti kita bisa lihat di OASE topiknya apa. Ini sama, ada tugas terstruktur juga. Nanti setelah itu baru ujian dengan bahan kajian ini gitu ya. Nanti kalian bisa baca RPS dan ujian yang kedua bahan kajiannya bla bla gitu ya. Nah, mohon diingat 3 SKS itu artinya 3 SKS tatap muka. Jadi selama kuliah online karena tatap mukanya melalui Room Webex itu lamanya harus 50 kali 3. Itu ya, itu besaran tatap mukanya. 50 kali 3 atau 150 menit. Untuk 3 SKS kuliah tidak hanya artinya untuk pertemuan di tatap muka saja, tapi juga ada termasuk 3 SKS belajar mandiri dan 3 SKS tugas terstruktur. Makanya kami di setiap mata kuliah memberikan tugas terstruktur. Ya, itu 3 SKS atau 3 kali 60 menit. Jadi jatah kalian supaya kalian bisa membagi waktu dengan kuliah-kuliah lainnya. Begitu sebenarnya caranya ya. SKS itu sebenarnya artinya pembelajaran dalam seminggu, bukan dalam 1 kali pertemuan. Itu SKS. Jadi bukan sistem kebut semalam gitu ya. Jadi misalnya 3 SKS hari Kamis ini kalian tatap muka dengan dosen. Maka dalam 1 minggu ini dari Senin sampai Jumat mungkin, atau dari Kamis ini sampai Kamis depan, kalian belajar mandiri selama 3 SKS juga, atau 3 kali 60 menit. Mungkin dari hari Kamis ini sampai Kamis depan. Dan mengerjakan tugas terstruktur 3 kali 60 menit juga. Itu waktunya. Ya, atau 180 menit untuk menyusun tugas terstruktur. Itu arti dari SKS ya.
Ini beberapa pustaka. Nanti beberapa pustaka yang saya punya e-book-nya saya akan masukkan ke dalam link Oase, jadi kalian silakan rajin-rajin lihat di Oase ya. Nah, untuk aspek penilaian, seperti tadi saya bilang, kita banyak kita proporsi penilaian soft skill-nya besar, yaitu 60%. Soft skill itu terdiri dari presentasi kalian, tugas makalahnya, baik mandiri atau kelompok. Tugas mandiri itu bisa saja terjadi kalau dosen pengampunya memberikan tugas. Lalu ada kuis, ada diskusi di kelas. Itu yang kita nilai sebagai soft skill. Untuk hard skill itu berupa ujian 1 dan 2 tadi. Nilainya adalah 40% atau ujian 1 20, ujian 2 20. Nah, ini juga mempengaruhi dari proporsi rentang nilai akhir nanti ya. Jadi kalian harus paham betul kalau persentase soft skill itu 60%, maka tolong kegiatan proses belajarnya lebih aktif. Walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi ketika dosen bertanya atau dosen menawarkan apakah ada yang bertanya, itu setidaknya ada yang menjawab. Ya, entah bertanya atau mengatakan tidak ada pertanyaan. Nah, untuk etika. Sebenarnya ada etika keterlambatan, ya, tapi ada pengecualian ketika kami memang konfirmasi dari awal bahwa kuliahnya terlambat gitu karena sesuatu dan lain hal, dan itu bisa dilakukan. Atau misalnya dalam kuliah itu nanti dosennya yang seharusnya misalnya saya harusnya mengajar tapi saya tidak bisa, kalian bisa belajar dengan digantikan oleh dosen lainnya dalam tim teaching. Kalau tim teachingnya ada 3, saya Bukia Pak Gung, maka bisa diganti antara 2 itu. Entah ganti yang mengajar topiknya atau topik yang seharusnya diampu oleh saya mundur ke belakang, jadi topik yang diampu oleh yang lain itu maju gitu ya. Nah, kalau ujian ketahuan mencontek itu untuk sistem online ini kan susah ya. Jadi kalau nanti bisa pakai ujian pakai Safe Exam Browser, maka mungkin bisa diatasi untuk menconteknya. Tapi ya itu perlu setting sih dan sedang proses dilakukan. Dan sekali lagi tidak ada remedial di sini ya. Oke, ini RPS-nya. Nanti saya sampaikan kontrak dulu, baru saya berikan kesempatan untuk bertanya. Tulisan kontraknya terlihat ya. Terlihat, Bu. Ya, harusnya hari ini berarti jam 2.30 ya, Korma. Formanya berarti diantari ya, bener ya? Iya, Yang Bu. Yang B siapa ya? Saya, Bu, Desi. Siapa? Desi. Oke. Iya, Diantari Bu. sama Desi ya. Oke. Jadi kuliahnya ini kontrak yang akan kita tanda tangani bersama antara saya dengan Korma yang berlaku untuk seluruh mahasiswa yang ikut farmakognosi di semester ini. Jadi metode pembelajaran. Pertama, metode pembelajaran. Dalam setiap perkuliahan, mahasiswa diharapkan sudah membaca, ya, membaca bahan bacaan. Kemudian
Sebentar ya, sorry. Oh ini, sorry, saya nyari kotak pensil saya nih. Oke, setiap perkuliahan mahasiswa diharapkan membaca bahan bacaan ya atau materi perkuliahan yang nantinya akan kami unggah semua di Oase ya, di Oase. Jadi baca bahan bacaan, baca materi kuliah, termasuk materi-materi dasar. Lalu jangan lupa dosen bisa memberikan pretest dan posttest. Jadi saya highlight ya, pretest dan posttest. Nanti ada ceramah singkat tentang materi kuliah dan tanya jawab. Lalu mahasiswa diberi tugas untuk mendiskusikan atau membahas setiap materi tersebut. Tugasnya itu berupa tugas presentasi yang tadi. Ya, strategi perkuliahan dilakukan dengan problem based learning, di mana mahasiswa diberikan materi untuk dipresentasikan dan didiskusikan di dalam kelas. Dosen bertindak sebagai fasilitator dan motivator serta legitimator. Jadi kami mungkin nanti hanya pertama tentunya memfasilitasi kalian melakukan presentasi. Jadi memoderatori kalian presentasi. Karena dari sini kita akan menilai soft skill kalian dalam memandu kegiatan diskusi gitu ya, mulai dari presentasi gitu ya, melakukan presentasi, kemudian menerima pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Nanti tentu saja dosen akan mengkonfirmasi hal-hal yang perlu diluruskan, gitu ya, karena kita sedang belajar tentang dasar teori. Nah, tugas-tugas nanti kalian bisa baca tugasnya ada ya ini adalah termasuk tugas ya yang perlu kalian lakukan atau belajar mandiri. Aktif mengerjakan dan mendiskusikan tugas, akan ada pretest dan atau posttest gitu ya terhadap pemanfaatan. Pretest atau posttest akan diberikan melalui laman Oase atau aplikasi lainnya. Jadi jangan berharap hanya Oase. Maka perbaikilah teknologi kalian ya. Karena sekarang emang eranya teknologi, kalau enggak terdisrupsi sendiri ya. Terus mahasiswa yang mengambil mata kuliah farmakologi wajib membuat tugas kelompok yang judul atau topiknya dan penyerahannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, di sini ada catatan. Mahasiswa diizinkan mengikuti ujian tengah akhir semester maupun ujian akhir semester apabila telah menyelesaikan tugas terstruktur, artinya dia telah aktif ikut dalam tugas yang diberikan oleh dosen, gitu ya. Lalu mengikuti pretest, mengikuti posttest, artinya dia ada dalam kuliah itu, dan persentase kehadiran lebih dari 80%. Lalu aktif dalam perkuliahan dan diskusi kelompok. Ini tolong diberi catatan atau di highlight di nanti di file kalian. Jadi kalian kan saya berikan file ini, silakan kalian unduh, kalian highlight sendiri apa yang penting untuk di highlight. Ya. Ya. Kemudian tugasnya. Nah, di sini sudah ada tugasnya. Ya, nanti lebih lanjut tugasnya kalian bisa lihat di Oase juga, karena semua saya tulis di Oase, seperti nih tentang definisinya metabolit itu, misalnya yang dapat tugas karbohidrat definisinya apa, penggolongannya bagaimana, kenapa dia disebutkan sebagai karbohidrat,
atau penggolongan karbohidrat sendiri apa, seperti glikosida, misalnya glikosida itu penggolongannya banyak, strukturnya karbohidrat seperti apa, contoh simplisia dan nama spesies dari sumber karbohidratnya, tuh ya. Daftar pustaka minimal 20%. Atau artikel internasional. Ya, tentu saja nanti di sini ada dalam tugasnya sebenarnya ada ini juga jalur biosintesis. Ya, ini yang kelewat saya tulis. Jadi ada jalur biosintesis. Nanti saya akan perbaiki ya. Jalur biosintesis dari metabolit tersebut. Nah, tugas harus dikirimkan paling lambat H-2 melalui laman OASE. Kalau ada keterlambatan, ada pengurangan nilai, yang dikirimkan adalah makalah dalam bentuk PDF, PowerPoint dalam bentuk PDF, dengan judul file seperti yang ada dalam contoh ini. Pustaka atau lampiran pustaka, di dalam makalah kan ada daftar pustaka ya. Lampiran dari pustaka-pustaka yang digunakan itu dimasukkan ke dalam Google Drive. Kalian salin link dari Google Drive itu ke laman daftar pustaka. Jadi ditaruh di sana. Sehingga nanti dosen bisa klik link tersebut dan harus disetting public ya Google Drive-nya sehingga kita bisa melihat dan mendownload dan membuka daftar pustaka yang kalian pakai dalam makalah itu. Ya, ini ada ketentuan penulisan makalah, lalu ketentuan untuk cover, dan sumber acuan yang digunakan dalam membuat makalah. Nah, tata tertib ini sama dengan yang tadi saya sampaikan. Lalu poin penilaian nanti akan ada rubrik ya. Rubrik bagaimana membuat makalah, apa saja poin yang akan dinilai, nanti itu yang kalian harus pahami gitu ya. Saya usahakan menyusun atau mengumpulkan file-filenya secepatnya ya, karena ini backupnya baru berhasil. Jadi mudah-mudahan besok bisa saya share ke Korma. Tuh ya, agendanya juga banyak besok. Saya usahakan besok bisa saya share ya. Lalu ada nilai akhir yang tersusun dari nilai tugas, presentasi, diskusi, kuis, atau pretest atau post-test. Ada UTS dan ada UAS. Oke. Nah, ini jadwalnya. Ini dosen pengampunya masih 5. Kalau dulu tahun lalu kita memang masih 5 tim teaching, tapi sekarang kami sudah membagi. Jadi yang di farmakognosi kami bertiga. Jadi nama dosen pengampunya baru kami sepakati tadi, sehingga belum sempat saya salin. Untuk topik, kalian bisa lihat topik-topiknya di sini apa. Jadi sementara mungkin yang nggak fix dari kontrak ini adalah nama dosen pengampu. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa pertemuan depan akan ada kelompok glikosida dan tanin yang akan mengerjakan makalah gitu ya di kelas A, lalu di kelas B. Nah, di kelas B kelompok flavonoid. Ya.
Tolong diingat. Ya. Jadi kelompok flavonoid, suaranya hilang. Suaranya sekarang ada? Sekarang sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Barusan Oke. ada, Bu. Iya, kelompok yang berikutnya, yang minggu depan itu pertama flavonoid, yang kedua yang kelas A glikosida dan tanin, sorry. Yang kelas B adalah flavonoid. Nah, siapa yang dapat glikosida tanin, siapa dapat flavonoid? Mungkin sekarang saya bagi ya, sambil saya menunggu pertanyaan dari kalian. Nah, ini kayaknya nanti kalian bisa baca ya jadwal kuliahnya. Saya kan udah menyampaikan topik-topik apa aja yang harus yang akan kalian dapatkan. Cuma yang belum saya revisi di sini adalah pengampunya saja. Nah, sementara sekarang saya kemarin saya udah download. Di sini kan nggak ada kakak kelas yang mengulang ya kalau kuliah ya. Jadi saya akan membagi dari sebentar. Mohon ditunggu ya. Sekarang saya bukakan file ininya, kelasnya, absensinya, sorry. Wah, ternyata belum kuambil absensinya ya. Tunggu sebentar tuh. Stop dulu. Hmm.
Hmm. Oke, sambil menunggu, saya menerima pertanyaan ya. Kalau kalian ada pertanyaan sebelum saya memaparkan kuliah, silakan sambil saya membagi kelompok. Silakan ya. Ibu izin bertanya, Silakan. untuk penilaian hariannya Bu, tadi saya hitung kalau nggak salah totalnya itu ada 50% Bu. Itu lagi 10% itu di mana ya Bu penilaiannya? Terima Yang mana tuh kasih. ya? Yang mana tuh ya? Hmm, Penilaian soft skill-nya Bu. di kontrak ya? Di Oke Ibu. RPS ya? Sebentar, Ya sebentar. benar Bu. Oh iya bener 50 sebentar. Saya Iya benar kurang. Oke, berarti kalau gitu gini ya. Ini saya naikkan biar jadi 60. Sudah ya? Dapat ya? 30, 50, 60 ya. Oke, terima kasih ya sudah dilihat. Ternyata disimak. Berarti di sini 15, sini juga 15. Ya, saya nggak ngeh nih kalau kurang. Sudah? Tadi siapa yang nanya? Saya Bu, berarti 15-15 itu di mana ya Bu? Soalnya di share screen-nya itu yang Oh, nggak terlihat muncul. daftar hadir. Iya Bu. Iya, iya, iya. Soalnya saya share-nya bukan share screen, tapi share ini. Share Excel, sorry. Jadi, nih saya tutup dulu sebentar. Jadi, saya rubah itu adalah di diskusi sama presentasi. Jadi, presentasi dan diskusinya 15. Ya, ini mungkin kemarin salah ngopi. 15, lalu post test dan pretest atau kuisnya itu 10%. Jadi total 60 ya. UTS 20, UAS 20. Baik Ibu, terima kasih. Makasih ya. Sudah dilihat ternyata ada yang keliru. Kalau yang lain ada yang mau bertanya silakan. Ada lagi? Mudah-mudahan pas ya. 12. Wah, kebanyakan ini. Tahan. 13. Berarti ini 12 berempat. Oke. Ini untuk kelas A ya. Ini saya baru menyusun kelompok ya. Topik saya boleh taruh saja atau kalian mau pakai undian, roulette gitu. Kalian prefer yang mana? Kalau saya sih nggak lihat mahasiswa ya. Kalau naruh itu pasti sesuai dengan topik. Mungkin nanti sama dari atas ke bawah. Silakan kalian prefer yang mana? Saya kasih kesempatan untuk memilih. Mau pakai roulette atau mau pakai itu tadi. Apa namanya? Saya yang masukkan aja topiknya yang ada. Karena sama aja sih yang mana aja topiknya. Oke, nanti dapat 13. Jadi, karena ada 13 topik, mahasiswanya tadi saya hitung ada yang satu kelompok 4 orang, ada yang satu kelompok 3 orang. Jadi saya bagi acak aja ya. Ada yang 3, ada yang 4.
Gimana? Kalian mau saya kopikan aja topiknya atau mau pakai roulette? Kalau Langsung. dari saya langsung ibu saja untuk Langsung aja Langsung ya. ibu saja, Bu. Ya, biar cepet ya. Oke. iya Bu. Biar bisa kuliah lagi yang lain. Tunggu sebentar. Saya ambil topiknya. Saya sengaja buat sekarang. Ya, supaya kalian tahu juga kalau ini memang ini ya apa nggak ada ini nggak ada intervensi, semua baru disusun. Bentar. Jadi kalau memang ditaruh langsung, berarti saya taruh begini. Sorry. Pertama, saya ambil glicosidatanin ya. Berarti glicosidatanin kelompok 1. Lalu flavonoid kelompok 2. Sorry, sebentar. Saya copy dulu di sebelah. Nanti deh. Nah. Kenapa ini?
Oke, ini udah ya, saya bagi. Jadi topiknya untuk kelas B, sama kelas A, sama ya. Kelas A sama kelas B sama ya. Oke. Oke, dari sini nanti saya share ke Korma ya. Yang paling penting yang perlu dicatat yang presentasi minggu depan. Jadi minggu depan yang ngampu itu Pak Gung Rai untuk glikosida dan tanin. Jadi yang presentasi kelompok 1 di kelas A kalau nggak salah ya. Ya, itu. Kemudian yang kelompok B, yang kelompok B itu adalah ini ya, kelompok 2 ya. Nanti saya bagikan ke Korma ya, mungkin nggak sekarang supaya nggak habis waktunya, maksudnya nggak sekarang, nanti habis kuliah saya bagikan. Oke ya. Jadi kelompok 1 di kelas A yang akan presentasi minggu depan, kelompok 2 di kelas B yang akan presentasi minggu depan. Nah, sebelum saya mulai kuliah hari ini dengan materi yang pertama, apakah kalian ada pertanyaan untuk persiapan kuliah berikutnya? Silakan. Oke, belum, yang lainnya mungkin sama ya. Kalau memang belum, sudah saya mulai kuliahnya ya. Ini kayaknya lebih pas, harusnya di copy. Sebentar ya. Supaya saya nggak lupa. Berhubung saya pikun orangnya. Nanti numpuk yang lainnya jadi lupa deh. Oke, ini akan saya share ke Korma hari ini ya. Oke, sekarang saya mulai aja langsung materi saya supaya nggak semakin lama. Berarti saya punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan materi ya, karena selesainya 2.30. PPT saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, sudah, Ibu. Oke.
Oke, jadi farmakognosi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, CPMK dari kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep farmakognosi, obat kubal, simplisia, metabolit sebagai sumber alami. Nanti dalam OWASE saya juga akan memberikan video ya, video tentang apa sih bedanya metabolit primer sama metabolit sekunder. Jadi video itu akan digunakan sebagai tugas kalian untuk belajar mandiri. Nanti saya akan berikan kuis, tapi kuisnya tidak hari ini, karena nggak akan cukup juga waktunya 1 jam. Jadi saya kasih kesempatan kalian untuk membaca atau mendengar videonya. Nanti kuisnya mungkin di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu kalian bisa mengerjakan kuis nggak lama, pagi hari lah ya. Nah itu kemudian dalam mata kuliah ini harapannya mahasiswa akan mendapatkan konsep teoritis tentang farmakognosi, sejarah ruang lingkup, definisi, serta bagaimana cara membuat simplisia. Cara membuat simplisianya secara umum ya. Beberapa materi yang digunakan sebagai pustaka itu ada buku ajar farmakognosi, kemudian kebetulan di sini ada materi tentang katekin. Katekin itu adalah senyawa polifenol gitu ya, senyawa polifenol yang ada di dalam tanaman teh dan dia lebih banyak ada di dalam daun teh. Jadi berangkatnya kenapa sih kita mencari bagian-bagian tertentu saja dari tanaman itu dan tidak menggunakan tanaman itu utuh. Kenapa gitu ya? Pertama, dasar kita memilih bagian tanaman seperti misalnya tadi kunyit yang diambil rimpang. Teh tadi yang banyak dipakai adalah daun. Mungkin kalian juga pernah lihat iklan teh pucuk. Nah, itu bukan sekedar iklan juga ya. Bagi orang akademisi yang tahu bahwa di dalam pucuk daun teh, di situ memang terdapat senyawa katekin paling tinggi di dalam pucuk daun teh. Saya nggak mengatakan teh pucuk itu bagus ya. Kalau teh pucuknya sendiri itu tidak dalam uh, itu tidak masuk gitu dalam sisi ilmiah. Itu kan iklan gitu ya. Yang saya maksud adalah bagian dari pucuk daun ya. Jadi biasanya yang dipetik oleh petani teh itu bagian pucuknya memang karena di situ katekinnya jauh lebih tinggi gitu ya di bagian pucuk. Nah, itu didapatnya dari mana? Itu didapatnya dari pembuktian ilmiah. Pembuktian ilmiah itu apa? Saya bilang pembuktian ilmiah. Kalian harus biasa dengan kata-kata itu ya. Pembuktian ilmiah itu artinya telah dibuktikan melalui sebuah penelitian. Jadi ada dasar ilmiah mengapa kita bisa mengatakan di dalam pucuk itu kadarnya jauh lebih tinggi. Atau kurkumin dari tanaman kunyit itu lebih banyak dapat di rimpang. Jadi kita tidak memanfaatkan semua tanaman, kita hanya mengambil bagian yang diperlukan. Pertama, kalau kita mau mengambil yang mana yang mau kita ambil dan alasan kenapa kita tidak mengambil semuanya, karena kita tidak boleh memusnahkan spesies yang menjadi sumber obat tersebut gitu, baik spesies tanaman atau hewan atau mineral atau mikroorganisme gitu ya yang kita pakai sebagai sumber metabolit yang ternyata bermanfaat di dunia kefarmasian, itu kita nggak boleh musnahkan atau hilangkan spesiesnya. Tuh, jadi yang diambil
hanya bagian yang memang memiliki kandungan tertinggi dan itu didapatkan dari hasil pembuktian ilmiah atau hasil penelitian. Lalu ada buku juga, buku Phytochemical and Pharmacological Review ya. Ini ada rasanya soft copy-nya. Oh, sorry. Ini tentang jurnal tentang sawo. Nah, kenapa saya masukkan di sini? Karena memang terus terang topik tentang katekin dan topik tentang sawo ini pernah menjadi topik skripsi dari mahasiswa bimbingan saya, sehingga saya masukkan itu ke dalam pembelajaran sebagai bahan materi pembelajaran gitu ya, karena sudah dibuktikan secara ilmiah dalam riset skripsi kakak kelasnya. Nah, lalu ada juga buku farmakognosi. Farmakognosi, sebentar ya, mohon maaf. Uh, sorry sebentar, baterainya lowbat. Oke, sorry ya. Ada hal penting yang tadi harus saya jawab. Oke, ya silakan kalau yang mau izin join ulang nggak apa-apa. Oke, saya mulai tadi dari mana ya? Sampai lupa. Nah, farmakognosi ya.
Farmakognosi itu sebenarnya istilahnya sudah diperkenalkan mulai tahun 2018 sorry 1811 ya, sesuai dengan nama ini ya, si Smith sama Sadler gitu ya sama Flukiger ini ya. Nah, farmakognosi itu berasal dari kata farmakon yang artinya obat, kemudian gnosis yang artinya ilmu pengetahuan. Itu definisi dari farmakognosi. Asal muasal dari kata farmakognosi. Jadi definisinya dari farmakognosi itu adalah farmakognosi adalah ilmu terapan gitu ya yang menguraikan tentang segi biologi, biokimia, ekonomi mengenai obat alami dan kandungannya. Jadi kita sebenarnya belajar tentang asal muasal obat yang berasal dari bahan alam atau kita belajar obat herbal gitu ya yang kandungannya terdiri dari metabolit A, B, C, D, E gitu ya. Di dalam suatu herbal itu tidak pernah mengandung hanya satu senyawa, dia terdiri dari banyak senyawa, seperti misalnya sirih ya. Jadi dulu pernah meneliti sirih juga kakak tingkat yang masuk ke dalam bimbingan saya. Di dalam sirih itu, sirih kalian kenal sebagai apa sih kalau secara tradisional di masyarakat, ada yang tahu nggak? Sebutkan nama dan NIM ya. Izin menjawab, Bu. Ya. Izin menjawab. Perkenalkan, saya Suci Pratnyaswari, NIM 40. Di masyarakat, sepengetahuan saya, sirih itu dikenal sebagai antiseptik. Antiseptik, ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi NIM berapa, sorry? Konsentrasi saya agak buyar nih ya, karena banyak sekali yang menginterupsi. NIM 40, Ibu. 40, oke. Silakan. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab. NIM 2, Bu. Iya, satu aja. NIM 2, Silakan. Bu. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Armida Syakarhani, NIM 2. Jadi selain antiseptik, saya pernah dengar untuk sebagai menurunkan gula darah dan penangkal kanker juga, Bu. Oh iya. Oke, terima kasih. Jadi tadi maksud saya sebenarnya arah antiseptiknya gitu. Ada yang bisa menambahkan nggak antiseptiknya digunakan di mana? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Saya Rizky, NIM 55. Setahu saya kalau tidak salah itu digunain untuk membersihkan kemaluan wanita kalau misalnya gitu katanya. Iya. Kalau tidak Iya, salah. benar. Iya, benar. Benar kamu tidak salah. Oke, jadi sirih itu memang kalau yang menurunkan gula darah dan hipertensi mungkin memang kita pernah dengar ya. Tapi artinya gini, herbal itu kalau kalian baca di mana-mana atau mungkin jangankan baca, jangankan lihat lihat baca dari majalah atau dari koran, kadang kan iklan di TV itu gencar juga. Atau lingkungan di sekitar gitu ya, misalnya pakai ini aja buat ini, pakai ini buat ini gitu. Oke, mungkin itu bisa gitu ya, karena itu dasarnya adalah penggunaan secara tradisional. Terus terang saya belum pernah baca yang menurunkan gula darah, terus terang belum pernah baca. Baca itu dalam arti secara ilmiah ya, dibahas dalam artikel jurnal ilmiah dan telah terbukti secara ilmiah gitu, melalui penelitian. Nah, kalau yang sirih sebagai antiseptik itu memang secara tradisional itu sudah digunakan di masyarakat luas, artinya tidak hanya kalangan tertentu, digunakan sebagai antiseptik, salah satunya adalah membersihkan kemaluan pada vagina yang dikatakan oleh Rizky tadi. Dan memang banyak sekali sebenarnya produknya ya, produk herbalnya pembersih wanita itu yang dicampur dengan sirih, itu banyak. Nah, kembali ke dasar ilmiah,
Pembuktian ilmiahnya adalah waktu itu penelitiannya adalah si sirih ini diuji cobakan antifungi terhadap jamur Candida albicans, di mana Candida albicans ini koloni atau si Candida albicans adalah flora normal dari vagina. Jadi di vagina itu ada Candida albicans dalam jumlah yang normal. Kalau jumlahnya tidak normal, maka itu dia dikatakan infeksi, gitu ya. Ya, makasih ya, Gung Istri. Ya, antiseptik untuk penyembuhan luka, ya benar. Nah, karena dasar dia sebagai antiseptik dan itu memang sudah banyak pembuktian ilmiahnya, akhirnya dan dasar dia secara tradisional digunakan sebagai antiseptik di daerah kemaluan, bahkan orang habis melahirkan itu ibu-ibunya membersihkan vaginanya dengan menggunakan cairan sirih itu, gitu, cairan tradisional ya. Ada yang beli jamunya untuk diminum. Nah, itu sebagai antiseptik. Nah, makanya berangkat dari itu ada pembuktian dari kakak kelasnya, sirih ini memang ternyata menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans yang ada banyak gitu ya koloninya sebagai flora normal di daerah kemaluan. Itu sirih ya. Nah, sirih ini, daun sirih gitu ya, kandungannya di dalamnya ada banyak. Jadi saya berbicara obat herbal yang memiliki banyak sekali komponen. Itu yang nanti kalian akan kenal komponennya satu-satu. Di dalam sirih itu yang pasti karena sirih itu masuk dalam famili Piperaceae, dia pasti ada piperin. Piperin ini adalah senyawa alkaloid. Ya. Kemudian ada hidroksikafikol. Kafikol, tulisan saya mungkin miring ya. Kemudian ada kafibetol. Apakah cuma 3 ini saja? Tidak. Tidak cuma 3 ini, banyak sebenarnya ya. Banyak banget. Tapi saya hanya menyebutkan yang komponen terbesar yang ada di sana. Nah, sirih itu aromanya tajam kan ya. Ada yang pernah cium bau daun sirih? Pernah, Kalian Bu. Pernah, Ibu. Nah, Bu. ya, sebuah tanaman ketika dia memiliki aroma yang khas gitu ya. Jadi kalau daun itu memiliki aroma khas, berarti di sana ada senyawa penyusun minyak atsiri atau di sana ada komponen minyak atsiri. Nah, nanti kalian belajar minyak atsiri. Minyak atsiri itu apa? Minyak atsiri itu adalah sebuah oil atau minyak yang ketika disimpan dalam suhu kamar, dia akan menguap. Jadi titik didihnya sangat rendah, mudah menguap kalau dia disimpan dalam suhu kamar tidak tertutup rapat. Jadi makanya sirih itu aromanya sangat tajam. Nah, kalau kalian ketemu lagi bahan alam dengan aroma yang sangat tajam, itu pasti di sana ada minyak atsiri gitu. Itu salah satu bentuk untuk mengenali ya, mengidentifikasi bahwa di sana ada minyak atsiri. Nah, kenapa saya tidak menyampaikan semua senyawa tadi? Karena memang kita tuh jarang sih menghafalkan komponen lainnya tuh enggak. Kita enggak menghafalkan kalau kita. Kita membaca, oh di sini ada ini, ada di sini, udah sampai ke situ. Biasanya yang perlu kita sangat cari informasinya adalah berapa persen jumlahnya di sana dan itu ada pembuktian ilmiahnya. Dan yang mana komponen paling banyak. Nah, kalau piperin ini dalam sirih ini enggak banyak, sedikit. Tapi karena dia masuk dalam kelompok Piperaceae, jadi di sana ada piperin gitu. Piperin itu paling banyak ada yang tahu nggak di mana? Mungkin di sini ada anak SMK yang pasti belajar farmakognosi nih sebelumnya. Ada yang tahu nggak piperin itu banyak di mana? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan.
Yang pernah saya baca, piperin itu salah satunya terdapat dalam lada, Ibu. Terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi piperin itu adalah senyawa alkaloid yang jumlahnya paling tinggi ada di Simplicia lada hitam. Ya, lada hitam itu masuk ke dalam famili Piperaceae juga. Jadi dia dalam satu famili dengan sirih merah, dengan cabai Jawa, itu satu famili. Nah, yang pernah kami cari di semua itu ada semua piperinnya. Gitu. Tapi dia bukan merupakan komponen utama di dalam tanaman yang lainnya itu gitu ya. Komponen piperin itu menjadi komponen utama di lada hitam. Makanya biasanya yang kita hafalkan adalah di lada hitam komponen yang paling banyak itu metabolit apa? Piperin. Di sirih, komponen yang paling banyak itu apa? Kelompok polifenol. Saya bilang kelompok polifenol. Karena memang kan tadi saya bilang daun sirih itu aromanya tajam. Di dalamnya ada minyak atsiri. Minyak atsiri itu tersusun dari kelompok senyawa polifenol. Jadi ada senyawa-senyawa yang menyusun minyak atsiri. Jadi minyak atsiri itu bukan nama senyawa. Minyak atsiri itu nama oil yang disusun oleh banyak senyawa. Senyawa-senyawa yang menyusun salah satunya adalah polifenol. Senyawa penyusun minyak atsiri tidak cuma kelompok polifenol, ada juga kelompok terpen, monoterpen. Gitu ya, kelompok terpen yang C-nya sedikit, bukan yang C-nya banyak. Kalau yang C-nya banyak tuh ada triterpen, ada diterpen itu C-nya tinggi. Kalau karbonnya semakin banyak kan semakin susah dia menguap. Ya, nanti kalian ingat-ingat lagi materi yang waktu di SMA. Nah, jadi penyusun paling tinggi dari sirih itu adalah hidroksikafikol dan kafibetol. Itu yang paling tinggi dari penyusun atau senyawa polifenol penyusun minyak atsirinya. Jadi itu yang kita kenal ada di dalam sirih. Tuh. Jadi tadi kaitannya kemana? Kita di sini akan belajar obat alami dan kandungannya. Itu ya, obat alami dan kandungannya. Jadi kalian akan kenal obat herbal sirih. Nah, itu kandungan paling tingginya apa? Tadi teh, kandungan paling tingginya apa tadi? Senyawa katekin. Senyawa katekin. Itu ya. Kalau sawo itu paling tingginya sama, polifenol juga. Itu ya. Belum ada yang menemukan senyawa marker. Kalau katekin di dalam teh itu sudah dikatakan sebagai marker, senyawa marker. Oke, nah dalam farmakognosi yang kita pelajari tidak hanya senyawa yang bisa kita dapatkan dari tanaman itu, tapi kita juga belajar mengenai sejarah dari tanaman itu, distribusinya, budidayanya. Nah, kita perlu belajar budidaya. Bagaimana cara memperbanyak, karena kan misalnya kita bisa memperoleh piperin dari lada hitam. Sekarang kalau piperin itu bermanfaat untuk dunia kefarmasian, maka kita harus belajar bagaimana memperbanyak biji buah lada hitam tadi untuk kita bisa mendapatkan piperin. Tuh. Bagaimana cara kita memperbanyak atau menumbuhkan sirih sehingga kita bisa mendapatkan minyak atsiri daun sirih. Atsiri daun sirih sebanyak-banyaknya, ya. Bagaimana cara mengumpulkannya, memilih simplisianya, menyediakan, menjual, melakukan identifikasi, mengevaluasi, menyimpan ya, pengawetan itu terkait penyimpanan dan menggunakan. Jadi itu yang sejauh ini akan kita pelajari. Oke, terima kasih yang sudah memberikan jawaban di chat ya, saya sudah salin. Nah, oke. Ada teori juga yang mengatakan bahwa farmakognosi adalah ilmu tentang obat yang berasal dari gitu ya, study of drugs
yang berasal dari tanaman atau hewan gitu ya. Nah, kemudian aspek sains yang kita pelajari di dalam farmakognosi tidak hanya tentang crude drugs, tapi juga turunan senyawa yang ada di dalam ekstrak tersebut. Crude drugs itu masih kasar ya, masih berupa ekstrak. Nah, tadi saya kan mengenalkan istilah ekstrak gitu ya. Jadi kalian mengenal istilah simplicia, lalu ada ekstrak, lalu ada senyawa, ya, ada turunan senyawa, tuh ya, turunan senyawa, lalu ada senyawa marker. Apa saja sih itu? Udah jam 2 ya. Banyak nih PPT saya padahal. Jadi simplicia ini adalah suatu bahan yang gitu ya. Ini saya sudah sampaikan di asistensi praktikum kelas A ya. Jadi simplicia itu adalah bagian tanaman yang tidak mengalami proses apapun kecuali pengeringan. Itu ya. Beberapa bagian itu telah dirubah bentuknya seperti misalnya rimpang dia dirajang gitu ya. Tapi kalau seperti simplicia akar dia biasanya kita ambil utuhnya, tidak dipotong-potong. Jadi kalau di sini ada bonggol akar, kemudian ada akar, nanti kalian akan lihat simplicia akar wangi. Nah, itu satu utuh seperti ini. Atau kalau daun biasanya kita nggak potong-potong, kita keringkan aja misalnya sampel daun sirih gitu ya. Itu kita keringkan, nanti kalian bisa lihat bentuk keringnya secara utuh. Tuh ya. Karena kadang kita sulit mengidentifikasi melihat bentuknya kalau dia sudah dihancurkan. Kalau sudah dihancurkan, kita akan lihat dia fragmen mikroskopisnya. Jadi kita bisa hancurkan sekalian dalam bentuk serbus, kita identifikasi dia fragmen mikroskopisnya. Nah, simplicia tadi tidak mengalami proses apapun kecuali pengeringan. Jadi hanya ada pengeringan. Kalau ekstrak dari simplicia ini itu dirubah menjadi ekstrak. Ya, dari simplicia dirubah menjadi ekstrak. Ekstrak ini apa? Ekstrak ini adalah sebuah hasil dari sebuah proses ekstraksi. Ekstrak adalah hasil dari sebuah proses ekstraksi. Ekstraksi itu apa? Ekstraksi itu adalah penyarian senyawa. Jadi tadi kan saya bilang di dalam simplicia ada banyak senyawa. Kalian akan belajar mendapatkan ekstrak nanti ketika di kuliah fitokimia. Jadi kalau tadi di sini ada piperin, ada hidroksikafikol, ada kafibetol, tapi kalau saya bilang di sirih itu minyak atsirinya yang dominan dimanfaatkan dari daun sirihnya, maka kita harus mengambil minyak atsirinya dan memisahkan dari senyawa-senyawa lainnya. Bagaimana cara mengambil minyak atsirinya? Atau bagaimana cara mengekstraksi minyak atsiri? Yaitu dengan proses destilasi. Jadi kita bisa mengambil minyak atsirinya saja, yang lainnya enggak. Tuh ya. Senyawa itu berarti komponen senyawa yang tersusun di sana. Kalau golongan senyawa berarti senyawa-senyawa yang tadi saya katakan seperti hidroksikafikol, kafibetol, itu masuk golongan apa? Itu kita bicara tentang golongan senyawa. Kenapa sih saya tekankan ini sangat-sangat? Karena sampai sekarang pun kadang mahasiswa suka kebalik mengatakan senyawa dan golongan senyawa. Dan kadang kita ketika berbicara di dalam sirih ada flavonoid. Nah, di situ mereka menganggap bahwa dengan mengatakan itu flavonoid itu sudah menyebutkan senyawa, padahal tidak. Karena flavonoid itu luas. Jenis dari flavonoid itu banyak. Nah, senyawa flavonoid apa yang ada di dalamnya itu yang harus kalian sebutkan, gitu ya. Jadi nama senyawa, golongannya apa. Kalau turunan senyawa
itu berarti dari senyawa itu bisa berubah strukturnya menjadi senyawa lain. Seperti misalnya katekin. Ya, katekin itu adalah senyawa polifenol yang ada di dalam daun teh. Katekin itu senyawa polifenol yang sangat mudah teroksidasi. Ya, sangat mudah teroksidasi. Paling banyak untuk mendapatkan daun teh, produk teh gitu ya, produk teh yang katekinnya tinggi, katekin itu sebenarnya antioksidan ya. Semua jenis antioksidan pasti mudah teroksidasi. Katekin bisa kita dapatkan paling tinggi pada produk teh hijau. Ya, daun teh itu cuma satu ya, Camellia sinensis, nggak ada teh hijau, teh hitam, itu nggak ada. Itu teh hijau, teh hitam, itu sumbernya sama dari tanaman teh dengan spesies Camellia sinensis. Nah, bagaimana cara memperoleh teh hijau? Teh hijau diperoleh dengan cara menjaga agar katekinnya tidak teroksidasi atau katekinnya tidak rusak, sehingga di dalam teh hijau katekinnya paling tinggi. Makanya dia banyak dimanfaatkan, kalian mungkin kenal matcha ya, sumber antioksidan. Nah, kalau teh hitam, teh hitam itu adalah terdiri dari senyawa polifenol juga, tetapi senyawanya sudah mengalami oksidasi. Jadi dari katekin itu ketika dia telah teroksidasi, dia akan berubah menjadi senyawa yang namanya theaflavin dan thearubicin. Dan theaflavin, thearubicin ini adalah komponen senyawa yang paling banyak ada di teh hitam. Sehingga rasa dari teh hitam itu manis. Kalau rasa dari teh hijau itu pahit. Gitu ya. Jadi makanya kalian diajari pemerian. Kalau kalian merasakan daun teh itu pahit, berarti katekinnya masih ada banyak. Kalau dia manis, mungkin katekinnya udah berkurang. Karena sumber pahitnya salah satunya dari sana. Di dalam teh juga ada kafein ya. Ada yang tahu nggak kafein masuk kelompok apa? Mungkin kalian pernah dengar. Walaupun belum dapat materinya ya. Jadi saya langsung aja lah. Kafein itu adalah salah satu senyawa alkaloid. Paling banyak ada di mana kafein dari sumber tanaman? Izin Izin menjawab, Bu. menjawab, Bu. Saya menjawab Ibu. Ya, Biasanya menjawab. itu dari kopi, Bu. dari kopi, benar. Siapa ini yang jawab? Gangganin 16, Bu. Oke. Ya, dari kopi ya. Jadi kalau kita mencari kafein, paling banyak ada di kopi. Di teh ada. Tapi jumlahnya nggak banyak. Tapi ada kafein. Dan itu adalah senyawa alkaloid. Oke. Nah, jadi ada contoh lainnya nih untuk senyawa-senyawa yang berhasil diisolasi, dan ini berasal, ini adalah sebagian hal yang kita pelajari gitu ya dari farmakognosi. Yang pertama adalah ini ya, senyawa digitoksin. Nah, nih kalian lihat senyawa digitoksin. Senyawa digitoksin ini berasal dari daun digitalis. Ya, digitoksin itu apa? Digitoksin itu senyawa glikosida. Digitoksin adalah nama senyawa, glikosida adalah nama golongannya. Ya, sumbernya dari mana? Sumbernya dari daun digitalis. Lalu ada alkaloid namanya reserpin. Digitoksin tuh ini ya, obat untuk ini obat yang digunakan pada jantung gitu, gagal jantung. Makanya dia disebut sebagai glikosida jantung. Nama